Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. Ternyata ada ilusi kecil di atas ring. Dan level dievaluasi dengan bertarung dalam ilusi. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika melihat platform cincin transparan. Bukan untuk mengatakan bahwa dia takut akan ilusi ini. Tetapi dia merasa bahwa platform cincin transparan, keterampilan bertarung, dan taktik tim yang dia paparkan akan terbuka. Yan memandang musuh dengan sangat baik. Setelah mengetahui triknya, dia memiliki tindakan balasan. Jadi Xiao Yan tidak mau mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Orang dewasa yang terhormat. Ini adalah platform VIP dengan fungsi tersembunyi. Sehingga Anda dapat yakin bahwa penilaian tidak akan berdampak apapun. Para resepsionis tampaknya melihat keraguan Xiao Yan. Yaitu, resepsi ini jelas-jelas veteran. Saya telah menerima semua jenis pria kuat. Jadi sekilas saya melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan. Itu bagus. Terima kasih. Xiao Yan mengangguk dan melihat cincin itu. Xiao Yan melompat dan langsung melompat ke atas ring. Semua orang di belakangnya mengikuti langkah Xiao Yan dan melompat ke atas ring. Area di sekitarnya tiba-tiba memudar. Jika Anda melihat platform di luar hanya area kecil, Anda dapat melangkah ke platform dan merasa seperti berada di dunia lain. Di sini ada ladang tandus, langit redup, dan di depan semua orang, ada makhluk aneh berukuran sekitar 100 kaki. Dengan anggota tubuhnya terbaring di tanah, dengan 2 baris insang ikan di belakangnya. Sayap besar. Tapi mata Xiao Yan sedikit menyipit. Ketika Anda memalingkan muka, Anda dapat melihat bahwa di tanah banjir ini, ada semua makhluk aneh ini. Anggota badannya aneh panjang. Penampilan Xiao Yan, yang paling dekat dengan mereka adalah insang bergetar di belakang punggung mereka. Dengan suara, banyak makhluk aneh seperti itu mengangkat mata mereka. Dan puluhan ribu mata dingin menatap Xiao Yan pada saat yang sama. Semua orang merasa kedinginan di belakang mereka untuk sementara waktu. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman seperti itu. Kali ini, mereka merasa benar-benar berbeda. Karena kekuatan makhluk aneh ini hanya berbeda dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Kekuatan individu dari makhluk-makhluk ini hanya sekitar 9 bintang. Tetapi jumlahnya sangat besar. Ketika puluhan ribu 9 bintang berkumpul, mereka cukup untuk menghancurkan peri yang kuat. Jumlah hantu dan setan adalah 30.000. Untuk menyelesaikan tugas, kamu dapat mencapai salah satu dari 2 poin. Kamu dapat membunuh 30.000 hantu dan setan, atau bertahan selama 1 tahun. Selain itu, dunia fantasi adalah 1 tahun dan dunia luar adalah 1 hari. Pada saat ini, suara halus terdengar, dan semua orang mendengar suara itu, dan segera melihat ke 30.000 hantu dan setan. Xiao Shao, yang mana yang kita pilih? Pada saat ini, 15 orang sudah memegang kelompok, dan berdiri lemah di tengah. Xiao Yan dipimpin oleh mereka, Long Xitian, Long Yan, Ding Yue, dan Nan Erming, masing-masing memegang 4 minggu. Saya masih perlu bertanya. Tentu saja. Saya harus memilih keduanya. Ini harus menjadi yang paling sederhana. Tapi, saya pikir kita harus dapat menemukan jalan pintas. Kata Xiao Yan. Menatap Xia Zhenghui. Ini adalah fantasi. Maka harus ada arai mata. Selama Anda menemukan arai mata, Anda dapat mengontrol fantasi. Tetapi ketika datang ke fantasi, hanya Xia Zhenghui yang memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Xia Zhenghui segera mengangguk, dan kekuatan jiwa di alam suci dilepaskan. Pada saat ini, hantu dan pesona di sekitarnya mulai menagih, dan banyak hantu dan musuh menerkam Xiao Yan. Lindungi Xia Zhenghui dengan baik dan beri dia waktu. Xiao Yanli menghela nafas, yaitu, bentuk tubuhnya adalah yang pertama bergerak. Langit menyala di tangan penguasa kuno yang kental secara instan. Api langit membentangkan lengannya. Dan penguasa yang tak bayangan itu diusir dalam sekejap. Saya melihat iblis-iblis yang datang itu terbalik. Beberapa di depannya terputus langsung dari pinggang. Darah hijau berceceran di mana-mana. Tebal dan berbau. Long Yan dan Long Xitian keduanya meraung dan meraung. Hanya untuk melihat tubuh keduanya tersapu. 2 ekor naga besar meraung. Menyapu setan yang tak terhitung jumlahnya dari biaya. Namun, kekuatan pertahanan hantu-hantu ini sangat menakjubkan.
Setelah penolakan, bahkan jika mereka mematahkan lengan mereka, mereka masih bisa bergerak ke arah Xiaoyan ketika mereka masih bisa bergerak, tetapi tidak sulit untuk melawan mereka. Xiao Zhan menghancurkan Hei Sensan, menabraknya. Ada sepotong saus daging. Gunung Dewa Hitam ini tampaknya ringan di tangan Xiao Zhan. Sebenarnya sangat berat. Hanya kekuatan yang menghancurkan. Ini untuk menghancurkan setan-setan ini secara langsung. Sejenak, kerangka Xia Zhenghui bergerak. Berkata, saya menemukannya. Mata ini benar-benar di bawah kaki kita. Ilusi ini sangat sederhana. Tetapi siapapun yang tahu ilusi, selama kekuatan jiwa cukup kuat dapat dengan mudah retak. Petik 2. Kabut air di sekitar tubuh Qian Ning tersebar. Lapisan kabut air ini menyebar dan tersebar di tubuh semua orang. Arus panas dengan cepat mengalir ke tubuh masing-masing orang. Bayangan penguasa dipotong oleh Xiao Yan. Di samping api unggun, juga lapisan kabut air ditambahkan. Dan ketika lapisan kabut air ini memancar, itu berubah menjadi cairan kental, yang secara signifikan memperlambat kecepatan hantu-hantu itu. Ya, itu sebenarnya memiliki efek memperlambat kecepatan. Xiao Yan juga memuji. Qian Ning harus menjadi yang pertama kali menunjukkan kemampuan bertarungnya dalam pertempuran. Tubuh Nan Erming juga di antara hantu dan setan. Rambutnya kadang-kadang hitam dan kadang-kadang merah. Setelah setiap kinerja keterampilan bertarung, rambut merah akan keluar dan tampil lagi. Tampaknya Raja Skala Naga mengoreksi kesalahan Nan Erming dan tidak cukup. Tetapi di bawah bimbingan Raja Naga, pertempuran Nan Erming lebih lancar dan lebih sedikit kesalahan yang dilakukan. Xiao Yan nyaris tidak bisa menghentikan iblis-iblis ini. Tetapi mereka tidak membunuh monster-monster ini dengan cepat. Jika mereka benar-benar ingin membunuh 30.000 iblis ini satu persatu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. Tahun dan bulan apa yang berlalu? Apakah ranah fantasi ini dibangun dengan bantuan benda asing? Xia Zhenghui tampak berpikir, dan kerlip-kerlip kerangka hitam bersinar dengan cemerlang. Apakah kamu memecahkannya dengan cepat? Menyenangkan, teriak Xiao Zhan. Tubuhnya penuh darah hijau yang disemprot setelah membunuh iblis-iblis itu, yang sangat menyengat. Jangan khawatir. Biarkan saya belajar. Saya tidak bisa melakukan ilusi semacam ini. Xia Zhenghui berkata perlahan. Kekuatan Roh Kudus langsung menyebar ke seluruh ilusi. Semuanya tampak di bawah kendalinya. Xia Zhenghui. Berakhirlah. Itu terlalu menjijikkan. King Muer melihat percikan darah hijau dan berkata, terutama karena baunya tidak nyaman. Xia Zhenghui tidak menjawab, tetapi berbalik dari waktu ke waktu, melihat sekeliling. Tiba-tiba bingkainya sedikit berhenti, dan segera berkata dengan penuh semangat, jadi, kita semua terbatas. Titik-titik, kekuatan jiwa tidak terdiri dari fantasi. Faktor yang diperlukan, jika bisa, adalah untuk membentuk ilusi dengan kristal energi yang memiliki kekuatan mirip dengan jiwa. Ilusi yang dibangun dengan cara ini bahkan lebih besar, dan kekuatan serangan juga lebih kuat. Petik 2. Setelah Xia Zhenghui berkata, dia mengulurkan jari rangka Bai Huahua dan membanting jari dengan lembut. Untuk sementara waktu, semua hantu ini adalah satu kali makan. Berbicara tentang hantu, alih-alih mengatakan itu, ilusi ini mandek, dan semua gambar hantu yang naik diam. Segera, ada suara keras. Ilusi menghilang sepenuhnya. Dan pemandangan itu kembali ke platform cincin. Tutup pelindung juga tersebar. Dan area sekitarnya secara bertahap terbuka. Pada saat yang sama, suara nyaring terdengar di seluruh Suzakudo. Platform VIP. Tim yang tak kenal takut. Butuh 12 menit untuk melewati iblis. Dan saat ini menempati peringkat kedua. Tiba-tiba, seluruh Suzakudian berseru. Tim yang tak kenal takut lagi. Tim yang tak kenal takut dalam daftar energi. Tim ini sangat kuat. Seru-seru. Bos Gengping. Apakah ini tak kenal takut? Bahtera 3 tingkat dengan kata, tak kenal takut, yang pernah kita temui sebelumnya. Pada saat ini, Gengping juga berada di Suzakudian. Menatap peringkat fantasi. Tetapi juga sedikit terkejut. Yang terkuat di antara mereka bukan petarung bintang 2. Seharusnya tidak mereka. Tapi, karena Xiao Yan mampu membunuh Jiang Ya, mungkin mereka benar-benar mereka. Gengping juga mencubit dagunya, menebak. Haha,
Jika itu mereka, Bos Gengping, kita bisa menjadi tim yang sangat kuat. Anak buah Gengping menyeringai. Gingping juga tersenyum sedikit, dan sepertinya tidak mau berbicara dengan Xiao Yanpan. Dan segera setelah pengumuman itu keluar, ada papan di langit di atas Suzakuden. Ada saat tim sedang membersihkan ilusi. Melihat itu adalah penemuan yang mengejutkan. Nama tim yang tak kenal takut muncul di leaderboard. Dan di depan tim yang tak kenal takut, ada tim psionik yang membutuhkan waktu 11 menit. Sayangnya, tim psionik ini ada di sisi Xiao Yan saat ini. Tim psionik berdiri di atas cincin dan menatap ke papan peringkat. Masing-masing memiliki rambut putih. Dan bahkan matanya putih. Ada 2 tanduk di dahi. Pada saat yang sama, Xia Zhenghui Xiao Yan dan Xiao Yan sama-sama memandangi tim psionik. Di antara tim psionik, ada sesosok kecil, mengenakan rambut panjang. Di bawah penutup rambut panjang, dia tidak bisa memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan, tetapi juga memandang Xiao pada saat yang sama. Orang Yan, kamu adalah tim yang tak kenal takut, kata pria aneh itu. Tetapi sisa wacana tidak mendengarnya. Hanya Xiao Yan dan Xia Zhenghui yang mendengarnya. Karena itu adalah suara dari kekuatan jiwa. Xiao Yan melihatnya dengan tatapan samar. Orang, tanpa diduga, masih ada orang yang memiliki prestasi fantasi yang begitu tinggi. Awalnya, pria itu memandang Xiao Yan. Bahkan jika Xuan memandang Xia Zhenghui, dia sepertinya melihatnya secara sekilas. Fantasi ini dipecahkan oleh Xia Zhenghui. Nama saya Ling Fei. Dan saya berasal dari dunia psionik di dunia tengah. Saya harap bisa berteman dengan Anda. Pria itu melanjutkan. Dan suara jiwa, Xiao Yan dan Xia Zhenghui semuanya bisa terdengar. Ketika kata-kata itu keluar, itu adalah Xiao Yan sedikit terkejut. Karena keempat karakter ruang tengah membuat mentalitas Xiao Yan sedikit bergejolak. Hehe, aku Xia Zhenghui. Seperti kata pepatah, banyak musuh tidak sebagus banyak teman. Ini bos kami, Xiao Yan. Xia Zhenghui juga berkomunikasi dengan Ling Fei melalui jiwanya. Kekuatan jiwanya tampaknya tidak sekuat kamu, tetapi telah mencapai ranah suci. Itu tidak buruk. Halo, namaku Ling Fei. Ling Fei menatap Xiao Yan, dan kedua mata bertabrakan di udara. Tidak ada yang bisa mendengar komunikasi. Alam inferior sedang berperang dengan benua Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak menghindari dirinya sendiri. Dan bahkan secara langsung menyatakan wilayahnya sendiri. Dia tidak malu karena itu adalah alam inferior. Bagaimanapun, itu adalah ranah yang meningkatkan diri. Ketika saya mengetahui bahwa itu ada di dunia bawah, jelas bahwa tatapan Ling Fei sedikit terkejut. Tetapi kejutan ini dengan cepat disembunyikan. Jika ada kesempatan bertemu lagi, Ling Fei tersenyum dan berkata, Xiao Yan dan Xia Zhenghui mengangguk pelan. Dan keduanya meninggalkan panggung ilusi. Tim psionik dengan cepat menghilang ke aula Suzaku. Dan sepertinya pergi ke aula berikutnya. Pada saat ini, serigala darah menatap peringkat fantasi. Dan mereka juga telah lulus penilaian. Tetapi jelas itu membutuhkan terlalu banyak waktu dan sama sekali tidak cukup untuk peringkat di atas. Pada saat ini, tim tak kenal takut yang melihat peringkat kedua sedang mengertakkan gigi. Mereka pasti menggunakan cara yang aneh. Kalau tidak, bagaimana mungkin membunuh 30.000 hantu dan setan dalam waktu sesingkat itu? Pasti ada cara apapun. Serigala darah berkata dengan enggan. Karena mereka tidak membunuh sama sekali setelah menyelesaikan setan. Mereka mencapai tujuan lain dan bertahan selama 1 tahun. Setan-setan ini sangat cepat dalam kemampuan pemulihan. Mereka tidak dapat sepenuhnya dibunuh. Mereka akan dapat pulih segera. Dan mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Jika bukan karena membunuh iblis-iblis, hanya ada satu kemungkinan. Wanita menawan di samping serigala darah berkata perlahan. Dan ketika serigala darah mendengar kata-kata itu, dia menatap wanita itu dengan ragu. Sister Bin Yu, lihat apakah kamu keluar. Petik 2. Tempat pertama adalah dunia psionik, yang juga dari dunia tengah. Aku tahu dunia ini. Dikatakan bahwa mereka tidak pandai berlatih roh juang. Tetapi kekuatan jiwa sangat kuat. Yang sepenuhnya menutupi kurangnya semangat juang. Mereka menggunakan fase yang sama.
dan mereka seharusnya menggunakan metode yang sama. Sue Bin menyipitkan matanya dan berbisik. Mereka menggunakan kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa dari alam suci Anda, Saudari Bin Bin, tidak membunuh iblis-iblis ini dengan kecepatan yang begitu cepat. Serigala darah mengerutkan kening dan berkata, Sue Bin menggelengkan kepalanya perlahan. Mata mereka seharusnya tidak membunuh iblis, tetapi pada platform ilusi ini. Mereka pasti mahir dalam ilusi dan memecahkan ilusi ini untuk mencapai kecepatan yang begitu cepat. Sin Binzen melanjutkan. Tidak banyak orang yang memahami sihir. Karena sihir itu pertama-tama harus dapat melihat melalui ilusi. Sebagai contoh, Xia Zhenghui. Pencerahan fantasinya sangat tinggi. Tetapi pencerahan ini bukan karena betapa berbakatnya dia. Tetapi karena dia telah terperangkap di kota suci di bawah lautan emas untuk waktu yang lama. Meninggalkannya sendirian. Jika kematian bukanlah kematian atau kehidupan, maka Anda hanya bisa bermain dengan diri sendiri dalam ilusi. Tidak peduli betapa sulit ilusi itu. Dalam waktu yang tak ada habisnya, Xia Zhenghui juga memahami dan memahami. Setelah memecahkan banyak ilusi, Xia Zhenghui menjadi membosankan lagi, dan mulai membuat ilusinya sendiri untuk menjebak dirinya sendiri. Tetapi mungkin dia tahu jawabannya. Bahkan jika dia bisa menciptakan kota yang hidup dan makmur, Xia Zhenghui selalu tahu bahwa itu fantasi. Kesepian. Xia Zhenghui menjadi semakin kuat, dan ilusi yang diciptakannya menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, bahkan Xia Zhenghui tidak dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan realisasi ilusi telah mencapai. Justru pengalaman semacam ini yang Xia Zhenghui dari dunia fantasi dapat memecahkannya dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun ia bertemu dengan tim psionik di waktu berikutnya, Xia Zhenghui juga menerima perhatian dari tim psionik, menunjukkan bahwa ia sadar akan ilusi, juga mengejutkan tim psionik yang mengambil jurusan kekuatan jiwa, dan bersedia mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Sister Bin Hao, apakah Anda tidak tahu satu atau dua tentang ilusi? Blood Wolf bertanya. Dan Sue Binyi melirik serigala putih. Saya juga sudah mencoba. Tetapi bagaimana saya bisa mengetahui satu atau dua ini? Untuk memecahkannya, Anda harus memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Tampaknya daratan Doudi memang orang yang berbakat. Di antara mereka, ada juga ilusionis yang kuat. Jika Anda benar-benar ingin beroperasi dalam permainan, Anda harus terlebih dahulu menghilangkan ilusi ini. Guru. Jika tidak, mereka harus membayar mahal untuk membunuh mereka. Petik 2. Kekejian. Aku tidak berharap dia tumbuh begitu cepat. Jika dia tidak terbunuh, aku takut sekali dia tumbuh dewasa. Dia akan membahayakan dunia Dewa Darah. Serigala darah menggertakkan giginya dan berkata. Sue Binsi tersenyum lembut. Dan kembali, orang ini memang memiliki beberapa bakat. Tetapi untuk mengancam dunia Dewa Darah, mungkin terlalu tinggi untuk melihatnya sedikit. Yakinlah, kebencian baru Anda. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya dalam permainan. Setelah semua, mereka memiliki kekuatan tertinggi tapi itu hanya 2 bintang. Kekuatan jiwa begitu kuat, dan bagaimanapun juga sulit untuk melawan musuh. Mereka tidak sekuat dunia psionik. Petik 2. Serigala darah juga mengangguk. Rasa malu yang pernah dideritanya harus dipulihkan secara langsung. Xiao Yan memimpin kerumunan pada saat ini, meninggalkan Aula Suzaku dan pergi ke aula ketiga, Aula Xuanwu, untuk menerima kualifikasi. Xiao Shao, kita berada di peringkat kedua kali ini. Itu tidak boleh rendah, kata Xiao Zhan penuh semangat. Menurut aturan, kita harus bisa mendapatkan kualifikasi eselon pertama. Ding Yue menjawab untuk Xiao Yan, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kelegaan. Kali ini membuat nama kecil. Semakin banyak orang tahu nama tim yang tak kenal takut. Dan tentu saja semakin banyak diskusi. Tim ini sangat kuat. Itu harus eselon pertama. Banyak orang di ruang tengah belum datang. Dikatakan bahwa masih ada orang kuat di Liga God of Fighters yang masih berdiri di Wonghole Kabut. Setelah sekian lama, aku takut aku tidak tahu berapa banyak nilai energi yang telah dijarah. Kedatangan. Tentu saja. Peran-peran ini tidak sebanding dengan peran di dunia bawah. Petik 2. Ya. Jika itu bukan untuk Jiang Ya, aliansi Dewa Pejuang Udara yang lebih rendah. Kali ini,
bawahan ini tidak akan mencapai Hongmeng Star dengan begitu cepat. Hanya di antara orang-orang yang lemah inilah tim yang tak kenal takut ini terlihat lebih baik. Petik 2. Dalam wacana, ada banyak suara yang tidak optimis tentang Xiao Yan. Dan sebagian besar dari suara-suara ini adalah orang-orang yang ingin bergabung dengan God of Fighters Alliance. Di mata mereka, bisa bergabung dengan God of Fighters Alliance mewakili masa depan dan kemuliaan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan rombongannya datang ke Aula Xuanwu. Orang-orang yang bisa datang ke sini sudah melewati tinjauan dari 2 aula sebelumnya. Tidak banyak orang di sini. Karena jika Xiao Yan memiliki 8.000 nilai energi di tangannya, ia dapat jika Anda menggunakan saluran VIP. Saya khawatir masih ada antrian panjang sekarang. Aula Xuanwu berbeda dari 2 aula sebelumnya. Karena Aula Xuanwu dibangun di sebuah danau emas. Di tengah danau, bangunan itu seperti basal, dan tubuh kura-kura serta ekor ular seperti spiritualitas. Ada banyak tokoh menonton di sini. Dan melihat ke bawah, kita dapat melihat bahwa ada beberapa tokoh yang duduk di Danau Emas Istana Xuanwu. Dan ombak yang dipancarkan dari Danau Emas dapat merasakan kekayaan. Sumber gas ke Istana Xuanwu adalah jembatan lengkung. Memasuki Istana Xuanwu di sepanjang jembatan lengkung. Tidak ada tes lain di sini. Di depan aula, tunggu penerimaan. Halo, selamat datang di Istana Xuanwu. Tuanku, tolong tunjukkan kartu energiku. Resepsionis berkata dengan hormat. Xiao Yan mengangguk. Lalu dia mengambil kartu energi dari lengannya dan memasuki lubang cacing raksasa. Kartu energi inilah yang mengembun. Dan kartu energi ini, terlepas dari apakah energi digunakan atau tidak, adalah simbol status dan catatan. Resepsionis mengambil kartu energi di tangan Xiao Yan dan meletakkannya di peron di depannya. Saya melihat tirai cahaya yang berkedip di peron, yang menulis informasi dasar dari tim yang tak kenal takut. Tim yang tak kenal takut, kekuatan agresif, C dan sebagainya. Pertempuran tim, B dan sebagainya. Butuh 12 menit untuk mencapai platform ilusi, yang saat ini berada di peringkat kedua. Informasi di atas jelas ditulis satu persatu. Setelah resepsionis membacanya lagi, ada beberapa orang tua di belakangnya, yang maju dan memandang Xiao Yan. Salah satu dari orang-orang tua itu melirik ke kerumunan Xiao Yan yang terdiri dari 15 orang. Matanya langsung tertuju pada tubuh Xiao Yan. Dan dia perlahan berkata, dari kekuatan bertarung dan kerja tim Anda hanya bisa menetapkan yang kedua. Echelon. Tetapi Anda adalah yang kedua di platform ilusi. Tetapi Anda berhak untuk memasuki eselon pertama. Sekarang kami meminta pendapat Anda. Anda dapat memilih. Petik 2. Apa perbedaan antara yang pertama dan yang kedua ini? Xiao Yan bertanya. Dan lelaki tua itu sedikit membeku. Tampaknya Xiao Yan tidak akan menanyakan pertanyaan yang terbelakang mental seperti itu. Eselon pertama dapat memasuki dunia fantasi terlebih dahulu. Dengan keuntungan alami yang lebih besar. Tetapi risiko lebih besar. Tetapi juga simbol status. Eselon pertama secara ketat mengontrol jumlah tim. Hanya 1000 tim. Tentu saja. Eselon kedua juga baik. Pilihannya setidaknya relatif aman. Pria tua itu juga menjelaskan dengan sabar. Xiao Yan mencubit dagunya setelah mendengar kata-kata itu. Ketika orang tua itu melihat pertimbangan Xiao Yan, dia berpikir bahwa Xiao Yan secara alami tidak berani memilih eselon pertama. Dan matanya juga menunjukkan sedikit jijik. Setelah memikirkannya, eselon pertama ini jelas tidak ingin bisa masuk. Menurut kekuatan bertarung Xiao Yan dan pertarungan tim yang sebenarnya, mereka sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki eselon pertama karena mereka telah mencapai tingkat tinggi dalam platform ilusi Hall Suzaku. Hasilnya, sehingga mereka layak masuk eselon pertama, yang disebut koeksistensi baik dan buruk. Xiao Yan tahu bahwa risiko eselon pertama mungkin lebih tinggi, tetapi tentu saja akan ada lebih banyak nasib baik. Eselon pertama akan melakukan putaran pertama penyapuan dan menunggu sampai eselon kedua. Xiao Yan pasti akan dijarah banyak. Dan penciptaan sumber daya adalah berdasarkan yang pertama datang. Yang dilayani terlebih dahulu. Ini disebut risiko. Xiao Yan tidak takut. Setelah beberapa pertimbangan, Xiao Yan menjawab, Senior, kami memilih eselon pertama.
Orang tua itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia memandang Xiao Yan dengan serius dan bertanya dengan serius, apakah kamu yakin? Aku bisa memberitahumu bahwa setiap kali kejuaraan dunia, eselon pertama dimasuki oleh Tian Jiao. Kekuatanmu. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan di dunia fantasi. Tetapi dari perspektif kekuatan pertarungan dan pertarungan tim yang sebenarnya, tim Anda sedikit lebih lemah. Saya takut bahwa bahkan bencana dunia di dunia fantasi, Anda sulit ditangani. Lebih baik untuk mengambil langkah berikutnya. Ini akan lebih aman aman. Aku takut sebagai eselon kedua. Bukan saja tidak akan lebih aman, tetapi juga akan disergap oleh eselon pertama yang masuk pertama. Itu bahkan lebih berharga daripada yang pertama. Lanjut usia. Aku memilih eselon pertama. Untuk kata-kata yang lama, Xiao Yan adalah dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata perlahan. Pria tua itu tersenyum tak berdaya. Xiao Yan memang memenuhi syarat untuk memilih eselon pertama, sehingga pria tua itu tidak bisa menghentikannya. Dan mengangguk, senang bisa percaya diri. Tetapi terlalu percaya diri adalah hal yang baik. Karena Anda memilih eselon pertama, maka kita harus melakukan pekerjaan yang baik 10 kali lebih kejam daripada platform ilusi. Dan saya berharap semoga beruntung. Petik 2. Setelah lelaki tua itu melambaikan ombak, di bawah tirai tipis, ada sederet kata di belakang tim yang tak kenal takut itu, yang merupakan eselon pertama. Langsung, lelaki tua itu melambai lagi, dan tiba-tiba muncul di dada Xiao Yan. Lencana dengan pedang emas besar di atasnya. Lencana ini adalah simbol status Anda. Pada saat yang sama, Anda tidak boleh melepas lencana ini. Ini akan mencatat posisi dan pertempuran Anda. Jika Anda ingin membuat nama untuk diri sendiri di kejuaraan dunia, biarkan lebih banyak lingkaran melihat Anda dan membawanya. Lakukan dengan baik, pria tua itu menjelaskan. Xiao Yan melirik lencana di dadanya, dan mengangguk, hanya sedikit mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih senior. Petik 2. Sekarang kamu telah memenuhi syarat untuk kompetisi. Pada saat yang sama, kamu juga dapat memilih apakah akan melakukan infus tihu-tihu sekarang. Nilai energi 8.000 bisa mendapatkan 10 bintang. Berbicara, pria tua itu memandangi danau emas di depan istana Xuanwu. Dan Xiao Yan juga melihat ke masa lalu, hanya untuk memahami bahwa danau emas ini adalah inisiasi belatung legendaris. Ini adalah keberuntungan baik dari Hong Mengsing untuk semua orang. Tetapi dasar di setiap kejuaraan dunia. Tidak peduli udara rendah atau menengah. Energi setiap orang dibajak oleh aliansi pejuang. Dan sangat sedikit orang lain yang bisa mendapatkan pemberdayaan. Senior, bisakah inisiasi ini memberi seluruh tim? Xiao Yan bertanya. Ini, bisa jadi. Tapi pemberdayaan nyanyian bintang 10 didistribusikan ke kepala semua orang. Aku khawatir itu kurang dari efek pemberdayaan nyanyian bintang 5. Jika dinikmati oleh satu orang, mungkin ranah dapat sangat ditingkatkan. Saya ingin mengatakan. Melihat Xiao Yan sedikit terkejut. Anak ini bahkan bersedia berbagi pemberdayaan boneka bintang 10. Anda tahu, pemberdayaan nyanyian bintang 10 adalah pencapaian besar bagi individu. Tetapi begitu dibagikan, kue besarnya dibagi secara merata, dan pengaruhnya secara alami jauh lebih buruk. Yah, aku yakin. Aku bersedia berbagi nilai-nilai energi ini denganmu. Xiao Yan tidak ragu. Mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yan tidak pernah menjadi orang yang egois. Belum lagi ini adalah seorang teman yang lahir dan mati sepanjang jalan. Xiao Shao. Aku pikir jika kamu mendapatkan pemberdayaan nyanyian bintang 10 sendirian, itu akan membantu kamu untuk meningkatkan kekuatanmu lebih lagi. Kekuatan kita. Belum terlambat untuk berkultivasi perlahan. Xiao Zhan keluar dan berkata, dia adalah orang yang belak-belakan. Dan dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Tetapi jika Xiao Yan tidak membagikannya kepada semua orang tidak akan memiliki pendapat. Karena semakin kuat Xiao Yan, semakin baik bagi mereka. Menurut orang tua itu, jika Anda berbagi, Anda tidak akan mendapatkan banyak peningkatan. Tetapi lebih baik untuk fokus pada satu orang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dan dia tidak berbalik. Karena dia sudah lama tahu bahwa, sepanjang jalan,
Sampai hari ini, itu adalah monster di belakangnya. Saudara-saudara yang lahir sampai mati, istrinya. Saat ini penting untuk meningkatkan kekuatan kita. Tetapi Xiao Yan berharap semua orang di sini akan dapat tumbuh, meningkat, dan menjadi cukup kuat. Kekuatan tim harus selalu lebih besar dari kekuatan individu. Hanya pertumbuhan seluruh tim yang benar-benar kuat. Xiao Yan tahu ini dengan sangat baik. Jadi dia masih bersikeras dan ingin semua orang diberdayakan. Bahkan jika kesempatan untuk mendapatkan promosi diturunkan, semua orang akan mendapatkan lebih atau kurang promosi. Karena kamu bersikeras, harapannya adalah seperti yang kamu inginkan. Pria tua itu tidak lagi mengecewakan Xiao Yan, tetapi mengangguk, dan hanya melihat bahwa nilai energi 8.000 pada kartu energi berubah menjadi 0. Dan pada saat yang sama, air danau emas suatu daerah tiba-tiba bersinar panas, dan kemudian membentuk pusaran air terbesar di sekitarnya. Masuk, pria tua itu berkata. Xiao Yan mengangguk dan memandang pusaran di air danau emas. Dia bisa merasakan aliran gas yang stabil di dalamnya. Air danau ini sangat mirip dengan sumber gas sungai di kuil Leiling, atau 2. Mereka hampir sama. Semuanya adalah danau yang terbuat dari sumber gas yang kuat. Semua orang tahu bahwa gas sumber murni ini telah sangat meningkatkan kekuatannya, dan dapat diserap hampir tanpa perawatan. Tentu saja, asalkan gas itu berada dalam kisaran kekuatan bidang kekuatan. Jika melebihi kisaran ini, ia hanya akan kehilangan lebih banyak daripada yang ia bayarkan. Dimungkinkan untuk meledak, tidak peduli seberapa murni sumber gasnya. Ia tidak dapat diserap secara membabi buta. Jika Anda membandingkan seseorang dengan cangkir, kapasitas cawan ini akan meningkat setiap kali Anda meningkatkan ranah. Dari kaisar ke yang abadi. Dari sumber kaisar ke dengan peningkatan kapasitas, sumber gas Xian sedang mengalami perubahan kualitatif. Tetapi ini membutuhkan akumulasi, pencernaan, dan penyerapan yang tidak mungkin. Xiao Yan mengangguk, sedikit melipat tinjunya di depan pria tua itu, lalu memimpin dalam melompat ke pusaran air, dan semua orang di belakangnya juga melompat ke pusaran air. Di bawah cahaya keemasan langit, aku melihat sebuah kolom besar cahaya keemasan membumbung ke langit. Untuk sesaat, ada kegemparan di sekitar. Ukuran pusaran ini dapat dikenali secara sekilas. Ini adalah level tertinggi inisiasi. 10 bintang tertinggi. Pada saat yang sama, sosok yang akrab bagi Xiao Yan berdiri di tepi danau dan melihat pemandangan itu. Dan dengan diskusi dan wacana yang terus-menerus di sekitarnya, wajah menjadi lebih suram dan mengerikan. Di belakang angka ini, masih ada 2 orang berdiri, Wang He dan Xiyu, yang dipimpin oleh Jiang Ya yang baru saja dilahirkan kembali. Dia berdiri di tepi danau emas, matanya jatuh ke danau bertabur bintang 10, dan matanya menjadi semakin suram. Dikatakan bahwa tim yang tak kenal takut ini berasal dari wilayah udara yang lebih rendah dan berasal dari kota Qianxing. Dikabarkan bahwa Tian Jiao dari Aliansi Pejuang Dewa Kota Qianxing juga merupakan monster yang menerobos peri pertarungan bintang 5 sebelum hidup lama. Sayangnya, tapi aku membuat gaun pengantin untuk orang lain. Itu sebenarnya dibunuh oleh seorang prajurit kecil yang tidak dikenal yang hanya memiliki bahtera kelas 3. Dewa Pejuang yang kuat. Dewa Pejuang. Dewa Pejuang datang untuk menyelesaikannya. Tetapi mereka dihentikan oleh kuil kuno. Latar belakang mereka tidak dangkal. Petik 2. Aku meragukannya sekarang. Petarung bintang 5 dalam legenda ini mungkin hanya rumor. Kalau tidak, bagaimana itu bisa dibunuh oleh seorang prajurit yang tidak dikenal? Itu memang alasan untuk keraguan. Dalam analisis terakhir, aku masih kehilangan muka dengan League of Gods. Dikatakan bahwa Ye Jiang, yang datang dari tengah dunia, adalah pejuang bintang 5 yang nyata. Dia baru saja mencapai kebanggaan surgawi dunia tengah. Itu patuh dan hanya bisa menyerahkan nilai energinya dengan patuh. Di sisi lain, aliansi dewa pertempuran tingkat rendah yang kosong. Airnya mungkin terlalu besar. Petik 2. Pokoknya, tim yang tak kenal takut ini memiliki kekuatan. Kalau tidak akan mungkin untuk secara langsung membunuh seseorang di God of Fighters Alliance dengan daging. Tampaknya kejuaraan dunia ini adalah pertunjukan yang bagus. Sekarang, desas-desus ini terus-menerus terdengar di telinga Jiang Ya.
Semua orang tidak tahu bahwa Jiang Ya telah dibunuh di mulut mereka. Dia telah dilahirkan kembali. Meskipun kekuatannya tidak bisa kembali ke puncaknya, tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan tempur bintang 4 ini juga sangat kuat. Sungguh tim yang tak kenal takut. Tunggu. Aku akan menangkap kalian semua dalam permainan. Mengupasmu dan kram. Kemudian menggiling jiwamu. Dan akhirnya menyegelnya di altar hantu. Jiang Ya berpikir diam-diam. Memegang 5 jarinya dengan erat. Sarafnya kencang. Dan mata merah membentang. Kali ini, Xiao Yan menghancurkan tubuhnya dan kehilangan wajahnya. Jika Xiao Yan tidak terbunuh, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Pada saat yang sama, Sun Ning duduk di area kediaman dan berdiri di depannya dengan beberapa angka. Itu bukan sosok seperti bayangan. Dia tidak bisa melihat tubuh orang-orang ini, tetapi hanya satu bayangan. Ingat, jangan biarkan hidup. Jangan biarkan jiwa pergi. Suara Sun Ning rendah. Jelas. Dia tidak benar-benar memberi Xiao Ya tugas memenggal Xiao Yan. Tidak peduli apapun. Kuil kuno selalu itu adalah duri dalam daging Liga Dewa. Intervensi Raja Tiga Dewa membuatnya sangat tidak bahagia. Jadi dia berencana untuk secara langsung menyingkirkan Xiao Yan dari kerumunan. Bayangan itu tidak berbicara. Itu diam. Bahkan jika disembunyikan dalam kegelapan, menghilang. Ampas dari dunia bawah. Tapi aku ingin menghancurkannya. Tetapi kuil kuno. Kau berjalan dan lihat. Aku akan membunuh mereka semua jika kau ingin melindungi mereka. Sun Ning berkata, cangkir teh di tangannya tiba-tiba berubah menjadi hancur. Di beberapa ruangan redup. Dalam kegelapan, mata Sun Ning tampak berkedip merah. Di Danau Emas. Semua orang di Xiaoyan duduk di panci. Dan sumber gas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh semua orang. Tubuh setiap orang tampaknya memancarkan cahaya dengan air danau emas. Dan sumber gas mengalir ke tubuh setiap orang di sepanjang Qigong. Tetapi itu adalah pemandangan yang sangat menarik ketika semua orang berlatih. Duduk di tengah kerumunan adalah sebuah kerangka yang tidak bergerak. Dan kerangka itu adalah Xia Zhenghui. Berpura-pura menyerap. Berpura-pura menyerap. Dan jangan membuat dirimu malu. Xia Zhenghui menelan sumber gas. Tetapi gas sumber ini baru saja masuk melalui mulut. Dan keluar dari tulang rahang. Tetapi dari kejauhan. Sumber gas Xia Zhenghui benar-benar terbungkus di dalamnya. Seperti tengkorak emas. Xia Zhenghui. Yang tidak bisa menyerap gas sumber. Sudah melompat ke air danau emas dengan semua orang dan harus duduk di tengah-tengah semua orang dengan cara yang konyol. Sendirian, bingung. Itu sangat membosankan. Saya tidak tahu apakah ada ikan di dalam air. Setelah memuatnya sebentar, Xia Zhenghui tidak bisa menahannya. Berdiri dan berjalan berkeliling untuk melihat. Pada saat ini, Xia Zhenghui sedikit curiga. Dua mata hantu melintas di mata tengkorak hitam. Dan kekuatan jiwa tanah suci menyebar dengan segera. Boom! Suara angin kencang menghantam kerangka rapuh Xia Zhenghui. Tapi untungnya, kekuatan jiwa yang kuat membentuk penghalang tak terlihat sebelum tumbukan, melarutkan sebagian besar kekuatan. Namun, Xia Zhenghui masih jatuh ke air danau. Segera, 3 bayangan hitam muncul di air danau sekitarnya. Setiap orang mengenakan setelan hitam semi-transparan, dan hanya muncul di bawah cahaya. Jika dalam kegelapan, seolah tak terlihat, 3 bayangan hitam, rambut dingin yang berkedip di tangannya. Gerakan tubuh, tiba-tiba seperti kilat. Menyaksikan Xiao Yan duduk di pusaran danau, siap untuk membunuh. Di bawah cahaya keemasan, dia hampir tidak bisa melihat sosok yang duduk di dalam. Dan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Hampir ketiga bayangan berkomunikasi satu sama lain dengan mata mereka. Setelah saling memandang, mereka dibagi menjadi 3 jalur. Ketika mereka melihat kerumunan, mereka ingin mencapai titik kunci dan jelas ingin membunuh mereka dalam satu tembakan. Sekelompok ampas dengan jiwa lemah. Dan pada saat ini, sosok ketiga bayangan itu tiba-tiba menjadi makanan. Di danau, sosok Xia Zhenghui bergegas keluar, memegangi pegangan tipis di tangannya. Pedang menusuk ke arah bayangan terdekat. 3 bayangan semuanya dikendalikan oleh sosok Xia Zhenghui. Tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Xia Zhenghui ditusuk dengan pedang,
Dan He Ying terkejut. Klik. Namun, saya mendengar suara yang jelas. Melihat ke bawah sosok itu, saya melihat Xia Zhenghui menusuk kepala bayangan hitam. Tetapi pedang tidak menusuk, tetapi banyak retakan muncul di tubuh pedang. Waktu berantakan, bayangan hitam yang ditusuk juga tampak sedikit terkejut. Dia tidak berharap Xia Zhenghui menjadi sangat lemah. Dia segera mengangkat kepalanya. Di bawah jas hitam, matanya tidak bisa dilihat. Tetapi dia bisa merasakan makna marah dan ganas di bawah jas hitam. Xia Zhenghui ini adalah untuk mengerahkan kekuatan jiwanya dengan cara berlebihan untuk secara paksa membatasi ketiga bayangan ini. Tetapi kontrol ini mengkonsumsi jiwa Xia Zhenghui sangat banyak. Dan tidak bisa tahan lama. Ketiganya bayangan hitam bisa bergerak cepat. Tetapi di bawah tekanan jiwa kuat Xia Zhenghui, gerakannya sangat lambat. Xiao Shao, musuh akan datang. Xia Zhenghui segera dikirim ke Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya. Meskipun ini akan mengganggu latihan Xiao Yan dan bahkan menyakiti Xiao Yan, tidak ada cara lain sekarang. Setelah semua, masih ada hidup lebih penting. Tapi Xiao Yan tidak menanggapi. Dan melihat sumber abadi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan, ternyata Xiao Yan menerobos. Dan napasnya tanpa sadar telah mencapai tahap akhir dari pejuang bintang 2. Sekarang dia menerobos. Tampaknya hanya ada satu langkah untuk mencapai puncak petarung bintang 2. Tiga bayangan tampaknya segera menemukan Xiao Yan. Dan ketiganya saling memandang. Menusuk Xiao Yan dengan kecepatan lambat. Xia Zhenghui segera memegang pedang tipis di kedua tangannya dan menusuk ke arah bayangan hitam. Dia ingin memblokir tiga bayangan hitam sebanyak mungkin. Tetapi pedang tipis ini tidak memainkan peran memblokir. Karena Xia Zhenghui tidak memiliki semangat juang. Jadi, pedangnya adalah pedang yang sangat biasa. Karena ketiga bayangan ini tidak mungkin menyebabkan sedikit kerusakan. Penindasan kekuatan jiwa Xia Zhenghui dengan cepat menghilang. Kecepatan tiga bayangan secara bertahap pulih. Dan pemblokiran putus asa Xia Zhenghui, dan salah satu bayangan gelap telah memulihkan sebagian besar kecepatannya. Di hadapan Xia Zhenghui, yang masih acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya dan melihat kerlip Hanmang. Seluruh kepala Xia Zhenghui terbang keluar dan kehilangan tubuhnya. Sebarkan langsung ke sekelompok kerangka. Kekejian, aku mati. Kepala Xia Zhenghui yang terputus masih berteriak di udara. Tetapi kepalanya terbang kembali dengan tegak dan menghantam bayangan. Lupakan. Sepertinya aku sudah lama meninggal. Suara Xia Zhenghui terdengar. Dan api hantu di mata tengkorak itu menyala. Dan dia mengenai bayangan kepala He Ying. Dia terkejut. Seolah-olah kamu bisa mendengar teriakan He Ying. Apa-apaan ini? Kau benar-benar hantu. Kakekmu bernama Xia Zhenghui. Raja Jiwa. Pikir He Ying. Seolah-olah dia bisa mendengar. Xia Zhenghui meraung. Dan terus-menerus menabrak bayangan dengan tengkorak. Kepala. Hah. Pada saat yang sama, ada suara angin yang berhembus. Tiba-tiba, tengkorak Xia Zhenghui tampak retak dan dipotong menjadi dua. Suara Xia Zhenghui juga tiba-tiba berakhir. Penindasan kekuatan jiwa juga menghilang seketika. Tiga bayangan segera memulihkan kekuatan aksi. Dan Xia Zhenghui dipotong menjadi dua bagian dari tengkorak dan jatuh ke danau. Hilang. Segera, kecepatan tiga bayangan tiba-tiba menjadi seperti kilat. Dan bergegas ke depan Xiao Yan dengan kecepatan tercepat. Mang dingin di tangan ketiganya langsung menuju ke kepala Xiao Yan. Boom. Pada saat ini, tubuh ketiga bayangan tiba-tiba mandek lagi. Belati di tangan mereka setengah kaki jauhnya dari tenggorokan Xiao Yan. Tapi kali ini, tubuh ketiga bayangan itu tetap tidak dapat bergerak sedikit pun. Mereka bisa melihat tubuh mereka bergetar di kejauhan. Dan kelelahan dengan semua kekuatan mereka. Tetapi dalam hal apapun, mereka tidak bisa bergerak lagi. Bangun. Giliranmu. Dalam pikiran Xiao Yan, sebuah suara tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, bintang ketiga di tubuh Xiao Yan telah benar-benar mengembun. Bersinar terang. Puncak peri bertempur dua bintang. Dan itu hanya satu langkah dari peri pertempuran Samsung. Faktanya, pemberdayaan nyanyian bintang 10 belum berakhir. Xiao Yan secara paksa dibangunkan. Jika tidak kekuatan Xiao Yan dapat ditingkatkan lebih banyak lagi. Tetapi dalam menghadapi bahaya hidup, jika Anda tidak bangun sekarang, hidup Anda hilang.
Dan Anda bahkan akan mengangkat kentut. Xiao Yan membuka matanya dengan keras. Di matanya, 3 belati tercermin di matanya. Alis Xiao Yan sedikit mengernyit. Tubuhnya berdiri. Dan penguasa kuno di tangannya langsung mengembun, menghadap salah satu kepalanya. Itu adalah tabrakan yang dahsyat. Ledakan. Dan bayangan jatuh ke tanah. Sementara 2 bayangan lainnya masih tidak bisa bergerak. Mata Xiao Yan sedingin mata binatang buas. Tanpa jejak fluktuasi emosional. Dia menebas 2 kaki lagi dan langsung merobohkan 2 bayangan lainnya. Ketika Xiao Yan berbalik penguasa kuno di tangan Xiao Yan, dia membidik bayangan gelap, dan terus menghancurkannya di kepala. Kakak, suara patah tulang tiba-tiba memenuhi air danau emas. Dan di bawah cahaya keemasan, orang-orang di luar hanya bisa melihat satu sosok di dalamnya. Dan terus melakukan tindakan berulang sampai danau itu ternoda darah merah. Mereka terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada darah? Move. Dia ingin pergi sendiri dan membunuh rekan satu timnya. Kecurigaan tiba-tiba terdengar dari kerumunan di luar. Tangan Xiao Yan terus menghancurkan penguasa kuno di langit. Ketika melihat 3 bayangan di tanah, kepala mereka semua dihancurkan oleh Xiao Yan. Dan tidak ada napas instan. Pada saat ini, Xiao Yan berhenti bergerak dan mengangkat tangannya dengan lembut. Hanya untuk melihat 3 jiwa berkeliaran. Tanpa menunggu jiwa memohon belas kasihan. Api langit Xiao Yan bergerak di telapak tangan. Semua terbakar dalam ketiadaan dan menghilang selamanya di dunia ini di masa lalu. Bahkan reinkarnasi tidak bisa dimasukkan. Xiao Yan buru-buru mencari Xia Zhenghui di air danau. Semakin lama dia mencari, semakin banyak darah merah di mata Xiao Yan. Setelah memancing lama, dia tidak punya apa-apa. Xiao Shao, apa yang kamu cari? Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Xiao Yan terkejut, berbalik, dan melihat Xia Zhenghui berdiri di belakangnya. Tetapi tengkoraknya berubah. Di setengah di kepala dan setengah di pantat. Apa yang terjadi? Xiao Yan berbalik dan menatap Xia Zhenghui dengan panik. Sementara Xia Zhenghui mengguncang setengah tengkoraknya dan berkata bahwa dia tidak jelas. Tampaknya League of Gods akan segera menyingkirkan kita. Xiao Yan menoleh dan melirik 3 bayangan hitam di kepalanya. Dan kemudian menggambar sedikit pada mereka. Tanpa mencari perwakilan apapun. Objek. Jelas. Dewa Pejuang Aliansi telah menghitung bahwa ia mungkin gagal. Sehingga tidak akan meninggalkan jejak pada ketiga bayangan ini. Bahkan jika Hong Mengsing ingin dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada bukti. Xiao Yan bangun lebih awal. Awalnya, pemberdayaan nyanyiannya belum berakhir. Tetapi Xiao Yan sekarang takut untuk membenamkan dirinya dalam kultivasi. Menonton tengkorak Xia Zhenghui dipotong setengah, Xiao Yan merasa sedikit disalahkan. Maaf, saya masih peduli tentang hal ini kali ini. Saya tidak berharap bahwa League of Gods berani untuk memulai sebelum pertandingan. Ini langkah penjahat. Bisakah Anda? Xiao Yan menatap Xia Zhenghui yang aneh pada saat ini. Xia Zhenghui dengan bengkok mengambil setengah dari tengkorak di pantat dan menyambungnya dengan setengah lainnya. Tetapi masih bisa melihat retakan yang jelas. Bukan hanya tengkorak Xia Zhenghui yang terluka, tetapi banyak tulang yang retak di tubuhnya. Yang membuat Xiao Yan merasa sangat khawatir. Melihat kerutan Xiao Yan, Xia Zhenghui tertawa. Xiao Shao, jangan khawatir. Dia sudah meninggal sejak lama dan tidak lagi merasakan sakit. Dia hanya perlu susu untuk pulih. Petik 2. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dan dia bisa pulih setelah minum susu. Tubuh Xia Zhenghui, meskipun terlihat sedikit menakutkan, adalah tubuh abadi yang benar-benar abadi. Atau orang mati tidak bisa mati lagi. Untuk tubuh, hanya kerangka yang tersisa. Xia Zhenghui menyesuaikan tulangnya yang salah tempat. Melihat ekspresi iri Xiao Yan, dia menebak apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan berkata, meskipun dikatakan bahwa hanya kerangka ini yang umumnya tidak bisa dihancurkan, tapi ini memiliki tubuh juga merupakan segel terkutuk, yang membatasi saya pada saat yang sama, tetapi juga melindungi jiwa saya. Jika kerangka itu benar-benar hancur, mungkin itu akan benar-benar mati. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hanya sedikit terpana, mengangguk sambil memegangi pegangan.
dan kemudian memandang Xia Zhenghui setelah beberapa saat dan berkata, "Tenang, kita pasti dapat menemukan bantuan setelah kejuaraan dunia ini. Cara Anda untuk mengangkat kutukan akan membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, kembali ke puncaknya, dan memikat ribuan gadis." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Xia Zhenghui segera menjadi tertarik dan mengangguk dengan penuh semangat. Hahaha. Dalam hal ini, saya tidak akan khawatir menonton. Begitu kata-kata Xia Zhenghui keluar, Xiao Yan juga harus tersenyum canggung. Sangat tidak mungkin untuk memahami kebiasaan aneh Xia Zhenghui. Dalam berkas cahaya, darah menyebar, menodai area besar air danau emas dengan darah merah. Meskipun orang tua itu melihatnya, tetapi inisiasi belum berakhir. Dia tidak berani melakukan apa-apa, tetapi harus sedikit berkerut, menunggu di luar. Bagaimana mungkin ada darah? Apakah ada cara kultivasi yang aneh? Pria tua itu menatapnya dengan curiga. Tetapi ketika dia berbicara, dia tampaknya memberitahu orang-orang di sekitarnya dengan sengaja. Saat berikutnya, ketika dia memalingkan kepalanya, wajahnya berada di wajahnya. Tapi itu ekspresi lain. Sudut mulut sedikit terangkat, menunjukkan senyum dingin. Seharusnya berhasil. Bagaimanapun, itu dari tim wilayah udara yang lebih rendah. Bagaimana bisa memainkan bayangan Dewa Aliansi memerangi? Pria tua itu bergumam. Seiring waktu, cahaya keemasan perlahan menghilang. Dan lelaki tua itu masih memikirkan bagaimana menjelaskan bagaimana tim ini tiba-tiba akan mati dalam inisiasi. Tapi ketika cahaya keemasan menghilang dan puluhan siluet perlahan muncul, sosok Xiao Yan melompat keluar dari danau emas terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di tangannya, ia juga membawa 3 mayat tanpa kepala. Dia dilemparkan ke platform istana Xuanwu. Mata pria tua itu tiba-tiba menyusut, dan matanya tiba-tiba merasa sedikit marah. Tetapi segera dia bersembunyi, mengangkat kepalanya, dan menatap Xiao Yan dengan heran. Berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa ada 3 tubuh ini?" Petik 2. Pria tua itu memandangi ketiga mayat itu. Dan ketika dia melihat pakaian hitam di mayat-mayat itu, dia tahu bahwa pembunuhan Dewa Pejuang Aliansi telah gagal. Dan lelaki tua itu bahkan lebih bingung pada saat ini. Dia sebelumnya telah melihat semua informasi dari tim yang tak kenal takut, termasuk kekuatan tempur dan timnya. Dalam pertarungan yang sebenarnya, jika biasanya, tim dengan kekuatan ini hanya membutuhkan satu bayangan untuk menyelesaikannya. Tapi kali ini, Sun Ning mengirim 3 bayangan mati. Mereka semua mati di tangan Xiao Yan. Yang lebih kejam adalah kepalanya hancur dan jiwanya benar-benar tidak ada, tidak meninggalkan vitalitas. Orang yang kejam, kata lelaki tua itu dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan menatap lelaki tua itu pada saat ini. Meskipun lelaki tua itu bersembunyi dalam-dalam, Xiao Yan masih merasakan petunjuk itu. Xiao Yan pertama kali memegang tinjunya sedikit dan berkata, "Senior, apakah Anda tahu bahwa Anda tenggelam dalam pikiran Anda selama kultivasi?" Xiao Yan bertanya. Pria tua itu membeku dan mengangguk. Lalu bintang Hongmeng yang sangat besar ini, sebelum istana Xuanwu ini, mengapa seorang pembunuh dapat membunuh kita di bawah kelopak mata para pendahulu? Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Nadanya semakin berat. Untuk orang tua itu, Xiao Yan yang pertama melayani setelah para prajurit memegang 3 mayat. Xiao Yan datang untuk memintanya melakukan kejahatan. Masih banyak orang berdiri di belakang lelaki tua itu. Semuanya mengenakan jubah biru dan putih, disulam dengan kata Hongmeng. Sepintas, mereka semua adalah orang-orang milik Hongmeng Xing. Tetapi lelaki tua yang dikepalai ini jelas-jelas adalah direktur istana Xuanwu. Tentu saja, tempat-tempat ini harus sangat ketat. Bahkan jika itu adalah aliansi Dewa Perang, tidak peduli seberapa kuat itu. Jika Anda ingin menyelinap ke kuil Xuanwu dan membunuh orang, sama sekali mustahil untuk tidak meninggalkan jejak kecuali. Pria tua itu juga berpura-pura tidak tahu wajahnya. Dia ingin bisa masuk ke danau dengan tenang dan melakukan penikaman. Kecuali ada hantu internal. Hal-hal seperti itu tidak bisa terjadi. Jadi Xiao Yan sangat marah sekarang. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang akhirnya membangunkan Xiao Yan.
Tetapi Xiao Yan sekarang hanya ingin bertanya kepada orang tua yang bertanggung jawab di Istana Xuanwu bagaimana 3 pembunuh dapat memasuki Danau Emas. Ini, orang tua itu tidak tahu bahwa mereka mengenakan pakaian yang tidak terlihat. Kami juga lalai. Tetapi yakinlah bahwa Hong Mengsing akan memberikanmu penjelasan yang memuaskan. Orang tua itu menjawab. Xiao Yan tersenyum dingin. Melihat mata pria tua itu tidak memiliki setengah kepercayaan. Penafsiran. Jika ini bukan hidup kita, sekarang kamu memberikan penjelasan kepada orang mati. Aku tidak percaya itu lalai untuk menyadari bahwa di siang hari bolong, 3 pembunuh dapat memasuki air Danau Emas dengan mudah. Kecuali. Xiao Yan menatap lelaki tua itu. Matanya pembunuhan itu penuh. Suara itu diturunkan. Dan kata-kata itu berhenti sebelum melanjutkan. Kecuali, 3 pembunuh itu milikmu. Pria tua itu berulang kali ditanya oleh Xiao Yan. Kulitnya tiba-tiba berubah menjadi biru dan alisnya mengerut. Yang keras, ini adalah kelalaian kami. Dan Anda tidak ingin menjadi begitu agresif. Kami secara alami akan menyelidiki dan memberi Anda kepuasan. Akun. Petik 2. Momentum lelaki tua itu menyebar. Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatannya yang kuat. Kekuatan lelaki tua itu jauh lebih baik daripada Xiao Yan. Pria tua itu memelototi Xiao Yan. Seolah-olah di matanya dia memberitahu Xiao Yan bahwa jika dia menolak menyerah, dia harus sama-sama. Bahkan jika lingkaran inferior datang dari langit, kamu dapat mengambil bagian dalam World Realm Contest. Kamu tidak boleh menyinggung Hong Mengsing. Pada saat itu, aku takut bahkan kualifikasi kompetisi akan dicabut. Jika kamu ingin datang, kamu tidak ingin melakukan ini. Xiao Yan, yang bersedia mati, mengancam untuk mengatakan, haha, menarik. Sepertinya ketiga orang ini tidak bisa menyingkirkanmu. Kamu telah menekanku dengan bintang Hong Meng. Tetapi menurut pendapatku, pendukungmu haruslah dewa aliansi pertarungan. Suara Xiao Yan tidak besar. Hanya orang-orang di sekitar yang bisa mendengarnya. Dan lelaki di belakang lelaki tua berjubah biru dan putih itu terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia juga memiliki kecurigaan kecil tentang ketidaksadaran di mata lelaki tua itu. Xiao Yan tidak bermaksud agresif. Karena insiden ini telah mengancam nyawa dan rekan-rekannya. Jika Xia Zhenghui menunda waktu, jika seseorang secara paksa membangunkannya untuk membantu Xiao Yan mengendalikan ketiga bayangan ini, jika tidak bukan 3 bayangan ini yang mati, tapi Xiao Yan. Kata-kata Xiao Yan membuat lelaki tua itu tertegun. Sepertinya dia tidak menyangka Xiao Yan dapat menebak identitas ketiga bayangan itu secara langsung. Jeda lelaki tua itu membuat Xiao Yan semakin yakin dengan tebakannya. Orang-orang yang sombong. Berani berbicara buruk kepada penatua Hong Mengsing. Lelaki tua itu mengumumkan bahwa ia kehilangan kualifikasi Anda. Ketika lelaki tua itu melemparkan lengan bajunya, ia dengan marah. Apakah untuk menghapus informasi secara langsung? Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dan langsung bereaksi. Apakah masalahnya lebih gegabah? Xiao Yan tidak ingin sudah mencapai Hong Mengsing, tetapi tidak memiliki kualifikasi. Penatua Wudong, saya juga ingin tahu, apakah kata-kata junior ini benar? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang kerumunan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar suara itu, dia merasa sedikit terkejut, karena dia ingat bahwa ketika dia memulai, itu adalah suara yang dengan paksa membangunkannya. Xiao Yan juga memutar kepalanya dengan keras, dan melihat kedua lelaki tua itu berjalan perlahan. Mereka tidak bisa berbicara banyak tentang satu sama lain. Mereka mengenakan mahkota bulu, wajah yang tajam, dan senyum ringan. Momentum yang berasal darinya luar biasa. Sampai jumpa. Dewa musim gugur. Sampai jumpa. Jisen. Nama lelaki tua itu adalah Wudong. Setelah melihat kedua lelaki tua itu, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi biru. Dan ia gemetar karena terkejut. Ini membuat Wudong sangat luar biasa. Itu adalah Qiu Jun dan Ji Jun. Apa yang terjadi? Mengapa ketiga mayat tanpa kepala ini muncul? Keduanya berjalan perlahan. Qiu Jun, Dewa Musim Gugur. Ketika mereka mengucapkan mantra, mereka tidak tahu kapan ketiga orang ini muncul. Mereka ingin membunuh tim ini. Hanya pembunuhan yang gagal. Dan generasi ini dari wilayah udara yang lebih rendah.
Aku juga meminta maaf dan menjelaskannya untuk diselidiki kemudian. Dia memberikan penjelasan kepadanya. Tetapi dia masih bertahan dan terus berbicara. Wudong tidak berpikir bahwa Qiu Jun dan Ji Jun akan maju untuk menyelidiki hal-hal kecil seperti itu. Dan secara paksa mendorong kesalahan itu kepada Xiao Yan pada saat ini. Tidak. Tidak, saya tidak bertanya tentang ini. Saya bertanya apakah junior mengatakan apa yang benar. Qiu Jun menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum menusuk pada Wudong. Apakah itu benar? Wudong tertegun. Hanya untuk menanggapi. Dan segera menjelaskan. Dewa musim gugur. Aku adalah penatua Hong Mengsing. Bagaimana itu bisa berhubungan dengan Dewa Aliansi Perjuangan? Apalagi mengatur penghinaan seperti itu kepada kita. Mengenai reputasi Hong Mengsing. Qiu Senjun Jian. Petik 2. Ji Jun. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Qiu Jun menoleh dan melihat ke arah Ji Jun yang tidak berhubungan. Ji Jun memalingkan kepalanya perlahan. Dan menatap Xiao Yan dengan lembut. Dan perlahan berkata, itu sudah terjadi. Hong Mengsing akan menanggung semua tanggung jawab. Wudong bertanggung jawab penuh untuk ini. Seperti untuk hukumannya terserah Anda untuk memutuskan. Xiao Yan. Petik 2. Begitu suara Ji Jun keluar. Mata Xiao Yan sedikit terkondensasi melihat wajah Ji Jun dan suara yang masuk ke telinganya. Xiao Yan berani mengkonfirmasi bahwa ia terbangun oleh suara ini ketika ia mengucapkan mantra. Xiao Yan memegang tinjunya dengan tangan tertunduk. Dan memberi hormat dengan hormat. Ji Jun tiba-tiba tersenyum di wajahnya. Dia secara alami melihat bahwa Xiao Yan telah mengenalinya. Xiao Yan memandang Wudong. Saat ini Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjawab Ji Jun. Wudong mengenakan jubah Hong Meng. Yang mewakili Hong Mengsing. Tidak baik jika ia agresif. Kamu tidak perlu khawatir. Terserah kamu bagaimana untuk menghukum kamu. Bahkan jika kamu membunuhnya, kita tidak akan pernah campur tangan. Ji Jun memandang Xiao Yan yang ragu-ragu. Dan kemudian berkata lagi. Xiao Yan mendengar bahwa mulutnya juga tertarik. Dan Wudong di sini. Kaki yang sudah ketakutan lemah. Kamu tidak bisa menyalahkan Penatua Wudong untuk masalah ini. Mungkin itu hanya kelalaian Penatua Wudong. Bagaimana menghukumnya? Senior mengatakannya. Xiao Yan berkata dengan hormat. Wudong mendengar kata-kata itu. Sedikit lega. Dia benar-benar takut Xiao Yan mengangguk. Aku mengerti. Ji Jun mengangguk. Memandang Wudong. Murid-murid Ji Jun sedikit menyusut. Dan kekuatan yang tak terlihat mengerumuni Wudong. Klik. Dengan beberapa suara yang jelas. Tubuh Wudong tampaknya dicubit oleh tangan besar yang tak terlihat. Dan dia berdarah beberapa saat. Wajahnya sedih. Dan dia langsung marah. Dan kerumunan di belakang Wudong. Semuanya tiba-tiba berlutut. Kaget dan menggigil. Mereka yang menonton di aula Xuanwu semua diam. Dan untuk sesaat mereka takut muncul. Setelah menyelesaikan Dongwu dengan mudah. Ji Jun menoleh lagi. Memandang Xiao Yan. Dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu puas dengan hukuman ini? Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam saat ini. Berkeringat liar. Dan berkata dalam hatinya bahwa dia telah bertemu iblis dan monster. Dan langsung membunuhnya. Tetapi Xiao Yan tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Puas. Ji Jun bertanya pada Xiao Yan dan tidak mengatakan apa-apa. Penuh puas. Senior. Xiao Yan takut dan berkeringat. Jadi akting terlalu mudah. Dan adegan ini adalah untuk membiarkan mereka yang memiliki pemikiran tentang Xiao Yan atau beberapa kekuatan benar-benar menghancurkan pikiran mereka. Dan mereka hanya memiliki satu konsep di hati mereka saat ini. Ternyata, pendukung tim yang tak kenal takut adalah Hong Mengstar. Oke, teman-teman. Masalah ini sudah selesai. Semua orang masih melakukan bagian mereka. Aku akan mengatur penatua baru untuk datang. Jilao berkata dengan positif. Keempat mayat di tanah. Jilao sedang melambaikan jubah lengan. Semuanya berubah menjadi abu layang. Nak, semua harta milikku ada padamu kali ini. Kamu harus memberiku perlawanan. Jilao berbalik. Memandang Xiao Yan. Menepuk pundak Xiao Yan. Dan berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xiao Yan tampak kaku. Bertanya-tanya. Mengapa tiba-tiba dia membebani dia? Lanjut usia. Junior. Dan junior tidak mampu.
Xiao Yan memegang tinjunya dan tampak ngeri. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kekuatan spesifik dari Jilao, Xiao Yan memperhatikan semua orang mengaguminya begitu banyak dan menggerakkan jari-jarinya. Seseorang yang dapat dengan mudah mencubit seorang penatua dapat menebak, setidaknya angka tingkat Tuhan. Jangan rendah hati dan bekerja keras. Selama kejuaraan dunia ini dapat memenangkan kejuaraan, aku berjanji bahwa Hong Mengsing tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk, dan kamu harus memenangkan kejuaraan itu. Cilao berkata sambil tersenyum. Setelah melihat kalimat sebelumnya, dia melihat itu serius, dan melanjutkan, sekarang Fighting God Lions sudah membunuhmu. Jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, Hong Meng Star akan menjadi dukunganmu. Bahkan jika Fighting God Lions, kamu tidak berani tenang, tentu saja. Setidaknya di Hong Meng Star, itu dapat memastikan keamanan Anda. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Xiao Yan terdiam. Jelas lelaki tua di depannya mengenalnya dengan sangat baik. Jika lelaki tua itu bersikap tidak baik pada mereka, dia tidak akan menyelamatkannya dalam inisiasi. Senior, bisakah kamu memberiku alasan? Apa yang akan baik bagimu setelah aku menang? Xiao Yan tahu bahwa ini adalah dunia kenakalan, bukan teman atau musuh. Dan bahkan banyak teman adalah hubungan nilai yang saling menggunakan. Orang tua itu selamat. Xiao Yan pasti punya untung. Junior, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Hal lama ini adalah kamu tidak ingin berutang anggur padaku. Setiap kali dia bertarung untuk dunia nyata, dia akan melihat beberapa tim dan mengatakan kepada mereka kata-kata yang sama seperti kamu. Tetapi sangat disayangkan, orang-orang ini adalah itu berakhir dengan kegagalan. Dan sebagian besar berubah menjadi tulang dalam permainan. Jadi jangan terlalu gugup. Tidak peduli seberapa kuat Anda. Penting untuk bertahan hidup. Jangan percaya orang tua yang jahat ini. Qiu Jun ada di minggir. Langsung menghancurkan Jilao secara langsung. Batuk. Jilao Gan batuk 2 kali. Dan wajah tuanya memerah. Yang menunjukkan keaslian kata-kata Qiu Jun. Beberapa kali sebelumnya, lelaki tua itu pergi. Tetapi kali ini, orang yang direkomendasikan oleh San Senjun secara pribadi. Saya pikir, Anda dapat membantu saya memenangkan taruhan. Saya tidak punya banyak janji untuk Anda. Hanya 1 poin. Hong Meng Star membuat Anda aman. Cilao berkata lagi bahwa ketika Xiao Yanjun didengar, Xiao Yan membeku sesaat. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa lapisan hubungan ini ternyata San Senjun untuk memperjuangkannya. 3 dewa. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, tiba-tiba aku merasa bahwa aku terlalu banyak ke arah kuil kuno. Dan menolak berulang kali. Tetapi kuil kuno masih membantunya di belakang. Hah, kalian bertiga paman. Tapi aku punya banyak kata-kata bagus untukmu. Tapi aku sangat optimis tentangmu. Ji Jun menepuk pundak Xiao Yan dan tertawa. Mata Ji Jun hanya tersenyum. Tidak berisi emosi.